Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Kabo Saibo Siombing. Video kali ini gua mau ngebahas tentang cara breed, perbandingan breed antara ikan cupang dan ikan gupi. Karena banyak pertanyaan atau ada pertanyaan dari beberapa orang yang datang ke sini karena mereka melihat gua ngebreed ikan cupang dan ikan gupi. Mereka suka ada pertanyaan, lebih mudah mana ngebreed ikan cupang dan ikan gupi daripada ikan gupi. Maksudnya perbandingannya lebih mudah mana atau lebih sulit mana, ikan cupang atau ikan gupi untuk di breeding. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang itu, gua kepikiran untuk bikin lah di YouTube ini, sharing ke teman-teman semua. Ini menurut versi gua atau menurut pengalaman gue ya teman-teman. Jadi di sini gue mau coba untuk membandingkan pengalaman gue. Gue mau menceritakan pengalaman gue perbandingan antara ikan cupang dan ikan gupi ngebreednya teman-teman. Mulai dari usia, ukuran, segala macam lah. Nanti teman-teman bisa simpulin sendiri mana yang lebih mudah atau mana yang lebih sulit, gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya, sebenarnya kalau menurut gua nggak ada yang lebih mudah, nggak ada yang lebih sulit sih teman-teman. Itu balik lagi sama jawabannya ada di teman-teman. Teman-teman mau konsisten atau enggak? Dalam artian gini, kalau teman-teman mau konsisten, gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, mau terus coba, pasti teman-teman bakal menemukan satu titik, satu masa di mana teman-teman, oh begini caranya. Ternyata nggak sulit. Karena kemarin itu gagal gara-gara gue salah, bukan gara-gara sulit. Gitu ya. Ya gitulah, kira-kira begitu teman-teman. Karena memang yang gue alamin juga, kalau untuk ngebreed cupang dan gupi, dua-duanya nggak langsung jadi gitu. Jadi ada kesalahan, di gupi ada kesalahan, ada kesulitan juga. Di cupang juga ada kesalahan, ada kesulitan juga. Tapi dengan berjalannya waktu, oh ini kuncinya, oh ini caranya. Ya, jadi jawabannya sebenarnya dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau ngebreed, bingung nih mau cupang atau ini, pilih aja yang teman-teman suka, atau mau dua-duanya jalanin aja terus, gitu. Oke, kita untuk gambaran umum aja deh. Teman-teman juga pasti butuh gambaran umum lah kayaknya. Kita bandingkan ya teman-teman. Kita bandingkan ikan gupi dan ikan cupang. Untuk calon indukan di usia ini penting juga ya teman-teman untuk kita perhitungkan dalam ngebreed. Jadi kalau untuk di ikan cupang itu, usia yang bagus atau usia yang gue sarankan untuk di breed itu di umur 5 bulan teman-teman. Di 5 bulan itu usia minimal ikan cupang untuk di breed. 6-7 bulan itu lebih bagus, lebih mantap. Kalau untuk di ikan gupi itu umur minimal 4 bulan teman-teman. 4 bulan itu baru teman-teman gabungin di dalam satu tank jantan dan betina, atau bisa trio juga ya, 2 jantan atau 1 betina. Nah, itu untuk umur. Untuk size ya teman-teman. Kalau untuk di ikan cupang itu disarankan jantan, female dan male, jantan betina itu sama ukurannya, minimal sama. Yang nggak boleh lebih kecil itu si jantan. Jantan lebih besar daripada betina itu lebih bagus. Karena apa? Karena ikan cupang itu kan kawinnya begini teman-teman, ngelilit gini. Jadi si jantan itu nanti bakal ngebantu si betina untuk ngeluarin si telur-telur. Baru si telur-telurnya nanti diangkat sama si jantan dan betina kayaknya. Kalau nggak jantan aja, jantan dan betina diangkat ke gelembung. Jadi telurnya dia angkatin satu-satu ke gelembung. Jadi dalam proses si jantan ngebantu si betina melilit atau mengeluarkan telurnya itu kan butuh lilit. Jadi si jantan itu butuh badan yang lebih besar daripada betina, atau panjang yang lebih panjang daripada si betina ya teman-teman. Jadi minimal sama lah, atau si jantan lebih besar daripada si betina. Nah itu untuk size tadi ya teman-teman.
Kalau untuk si ikan gupi disarankan, kalau gua menyarankan betina lebih tua daripada si jantan. Ya teman-teman. Ya lebih tua 1 atau setengah bulan atau 2 minggu gitu lebih bagus sih menurut gua. Ini juga untuk menghindari ikan gupi inbreed ya teman-teman, atau dari satu telur, satu tetasan, satu induk. Jadi teman-teman bisa ngambil si betinanya dari periode pertama. Periode pertama teman-teman ambil betinanya, di periode kedua si indukan melahirkan, teman-teman ambil jantannya, satuin. Nah itu kalau itu untuk ikan gupi. Oke, tadi udah umur, size, terus ke perjodohan. Nah ini di perjodohan ada perbedaan sedikit ya teman-teman. Nggak sedikit sih. Jadi kalau untuk ikan cupang, kita harus istilahnya menjodohkan dulu teman-teman. Tapi sebenarnya bukan menjodohkan sih teman-teman. Jadi kan kalau ikan cupang biasanya kalau untuk gua itu gua taruh di dalam satu wadah breed. Si jantannya gue masukin ke wadah breed yang besar. Jadi terus si betinanya gue taruh di entah botol aqua atau di soliter dia, terus ditaruh di wadah tersebut. Jadi mereka nggak langsung bertemu. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk selain untuk mereka saling kenal, tapi ada juga yang ini ya, yang langsung dicampur juga ada, bisa. Tapi kalau gue untuk itu gue pisah dulu. Untuk apa? Satu, untuk saling kenal, itu formalnya untuk saling kenal. Yang kedua itu untuk biar selama itu kan membutuhkan proses 1 hari ya teman-teman. Kalau di gue 1 hari. Jadi selama 1 hari itu mereka berpisah tapi saling melihat. Si jantan itu kan langsung flaring terus tuh teman-teman, atau ngedok terus sama si betinanya. Efeknya ini nanti si jantan dan si betina capek untuk berantem. Jadi kemungkinan mereka nanti berantemnya itu setelah digabungkan. Jadi untuk berantemnya itu untuk nanti kalahnya, misalnya nggak jodoh, si betina kalah atau si jantan kalah, itu untuk hancurnya jantan atau betina kalau gara-gara kalah itu lebih sedikit kalau menurut gua. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk biar mereka capek dulu 1 harian mereka gini terus. Setelah digabungkan, jadi fokusnya ke kawin aja teman-teman. Nah itu kalau untuk ikan cupang. Maaf ya, itu asumsi gue. Karena memang awal-awal gue juga pernah langsung satuin, jadi juga bisa juga bertelur dan sampai berburayak. Cuman lebih amannya begitu dulu. Begitu tadi yang cara gue yang gue jelasin pertama. Jadi dalam wadah breed, si betina ditaruh di wadah kecil untuk biar mereka istilahnya bahasa formal kita ya perjodohan lah istilahnya gitu. Oke, kalau untuk ikan gupi kita nggak butuh seperti itu teman-teman. Jadi yang penting kita punya tempat wadah 40x30 gitu kan, langsung dimasukin aja. Nanti mereka kawin sendiri, hamil dan brojol sendiri gitu ya teman-teman. Asalkan usia mereka sudah pas. Nah, setelah itu ke setelah perjodohan mereka kawin. Nah ini bedanya lagi di sini. Kalau ikan gupi sudah kita gabungkan di dalam satu tempat, si jantan dan si betina, asalkan umurnya sudah cukup, pasti mereka nanti bakal beranak lah teman-teman. Yang penting teman-teman bisa jaga kualitas air, bisa jaga ya, bisa membuat dia nyaman lah di dalam tanknya itu. Nah kalau ikan cupang kan nggak ada yang ya kita bisa gagal, bisa berhasil juga. Nah itu dia sulitnya atau bedanya disitulah tadi. Kalau ikan cupang kita nggak bisa langsung istilahnya beli sepasang kita kawinin langsung jadi gitu, nggak bisa. Kalau ikan gupi ya kita tinggal menunggu waktu aja, yang penting nyaman. Oke, setelah bertelur, nah ya ini bedanya lagi, ikan gupi itu langsung beranak ya teman-teman.
dia ovovivipar. Jadi dia menetaskan telurnya itu di dalam perutnya, dan begitu keluar itu udah langsung anak, itu ya teman-teman. Nah, langsung anak. Kalau ikan cupang dia telur dulu. Jadi malam ini bertelur, besok malam baru menetas. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk perawatan burayak. Perawatan burayak sih teman-teman. Ini kalau untuk ikan cupang kita harus sama kayak ikan gupi. Kalau menurut gua kita harus menyiapkan kolam pembesaran. Yang membedakannya adalah ikan gupi, anakan ikan gupi itu langsung biasanya mau makan pelet langsung teman-teman. Jadi pelet yang udah halus-halus itu kita kasih ke anakan ikan gupi umur 2-3 hari, itu sudah bisa mereka makan. 3 hari lah istilahnya, setelah kuningnya tuh, kuning telur yang ada di bawah perutnya hilang, itu baru mereka makan. Itu umur 2-3 hari lah, 2-3 hari lah, itu mereka sudah bisa langsung makan. Nah, kalau ikan cupang biasanya, kalau menurut pengalaman gua, itu dia tidak mau makan makanan yang tidak bergerak, atau dia tidak mau makan makanan yang tidak hidup teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus menyiapkan kutu air. Saran terbaik gua itu adalah kutu air ya teman-teman. Bisa pakai infusoria juga, bisa pakai kutu air, tapi saran terbaiknya sih kutu air. Bisa artemia juga. Nah, itu di umur 4 hari kalau ikan cupang ya teman-teman. Nah, biasanya itu sih perbedaan makanan burayaknya. Kalau ikan gupi biasanya bisa langsung makan pelet, atau pelet yang udah hancur, halus-halus. Kalau ikan cupang itu harus pakan yang bergerak atau hidup ya teman-teman. Nah, setelah menetas itu teman-teman, indukan ikan cupang itu si jantan harus merawat si burayak ini sampai umur 4 hari sebelum teman-teman pindahkan ke kolam pembesaran. Karena apa? Karena setelah menetas, anakan ikan cupang itu nggak bisa langsung berenang teman-teman. Jadi mereka itu masih membutuhkan, mereka itu harus di atas permukaan terus untuk dapat asupan oksigen ya teman-teman, di gelembung-gelembungnya itu. Jadi mereka itu harus di gelembungnya terus itu untuk mereka bertahan di permukaan air. Nah, kalau dia jatuh ke bawah, itu tugasnya si jantan untuk ngambil mereka terus naikin ke atas. Jadi sampai umur 4 hari, sampai dia bisa berenang, itu kita harus taruh si jantan di sana. Kalau si betina kan setelah bertelur kita harus angkat ya teman-teman, kalau untuk ikan cupang. Nah, kalau untuk ikan gupi, nah ini yang sering terjadi teman-teman. Teman-teman itu harus selalu mantau ikan-ikan tank breeding ikan gupi teman-teman. Ada banyak cara. Kalau dulu yang gue lakuin adalah setelah si induk gupi ini hamil besar, dia gue isolasi. Jadi dia gue angkat, gue taruh di wadah, dan gue isolasi. Caranya di sini nih teman, video ini gue isolasi biar anak-anaknya itu tidak dimakan oleh si induk. Cara kedua yang sekarang gue pakai, karena memang sekarang gue udah megang ikan cana, ikan cupang segala macam, nggak terlalu bisa fokus di ikan gupi aja. Jadi ini kayak gini teman-teman, ini tank breed ikan gupi gue. Jadi gue kasih ganggang. Teman-teman bisa kasih tali rapia juga ya, yang di suwir-suwir gitu. Fungsinya adalah ketika dia beranak, jadi anaknya itu bisa bersembunyi di ganggang-ganggang ini, jadi tidak dimakan oleh si induknya. Nah, kalau misalnya anaknya udah banyak, itu baru gue pindahin ke tank pembesaran teman-teman. Jadi bedanya ikan cupang dan ikan gupi itulah, kalau ikan cupang dia harus dirawat dulu sama si induknya. Kalau ikan gupi begitu beranak, teman-teman harus cepat-cepat pindahin. Harus cepat-cepat pindahin anaknya biar tidak dimakan oleh si induk-induknya. Karena si induk-induknya ini kanibal. Apalagi kalau teman-teman trio ya.
2 betina 1 jantan ikan gupi ya dalam satu tank itu, kemungkinan untuk dimakan sama betina yang tidak melahirkannya juga besar banget teman-teman. Nah itu dia. Nah udah, terus apalagi yang mau kita bandingkan ya teman-teman. Kalau untuk usia panennya ikan gupi dan ikan cupang itu sama sih, sama-sama 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya teman-teman. Kalau untuk perawatan burayak, kalau ikan cupang yang penting teman-teman stok pakan hidupnya sampai dia usia 2 minggu. Jadi teman-teman stok, kasih terus, pasti burayak akan hidup ya teman-teman. Nah kalau untuk isi ikan gupi nih ya teman-teman harus ya kasih makannya sehari 2 kali gitu ya, sehari 2 kali. Dan harus benar-benar menjaga kualitas airnya teman-teman, karena memang rentan sakit kalau untuk si burayak ikan gupi ini ya teman-teman. Jadi kalau kayak gua kan untuk kolam pembesarannya si burayak gupi kan sama kayak bikin di tank juga teman-teman, sama kayak tank ini. Jadi beda sama ikan cupang yang di styrofoam. Jadi kalau untuk ikan gupi itu memang untuk burayaknya itu kita harus benar-benar jaga kualitas ininya sih teman-teman, airnya. Jadi begitu kotor, begitu ada pelet, kalau teman-teman ngasih peletnya kebanyakan, pelet banyak di dasaran tank, itu harus cepat-cepat dibersihin. Itu sih lebih ke situ. Dan aerator juga penting sih kalau menurut gua untuk anakan ikan gupi. Kalau ikan cupang kan kita nggak perlu aerator, penting kalau menurut gua. Jadi itu untuk lebarnya sayap, warna segala macam, itu aerator penting kalau untuk anakan ikan gupi ya teman-teman. Apalagi yang harus kita bandingkan? Perawatan udah, perawatan burayak udah. Nah kalau untuk jumlahnya ya lebih banyak anakan ikan cupang ya teman-teman. Ikan cupang kan bisa sampai 100-200 ekor sekali, kalau misalnya berhasil semua ya, misalnya bisa hidup semua anakannya. Kalau ikan gupi ya kalau awal-awal 4 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan gitu ya paling berapa ya teman-teman, 20-30 gitu. Cuman ada beberapa breeder yang gue lihat bisa sampai 100 juga sih anakan ikan gupi dari satu indukan. Mungkin itu aja sih teman-teman. Jadi perbandingan breednya itu aja gue rasa. Jadi kayak mulai dari perjodohan apa segala macam. Kalau dilihat dari ininya sih kayak sepertinya lebih mudah ikan gupi teman-teman. Cuman ada aja sih titik-titik kesulitannya daripada ikan cupang gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa gue share teman-teman. Perbandingan antara ngebreed ikan cupang dan ikan gupi, mana yang lebih sulit, mana yang lebih mudahnya, teman-teman bisa nilai sendiri, bisa tentuin sendiri, atau teman-teman komen di bawah ya teman-teman, menurut teman-teman mana yang lebih mudah, ngebreed ikan cupang atau ngebreed ikan gupi. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Salam amis-amisan Indonesia.